warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama aku, Ayuni Janina Putri tentunya. Hai semuanya, kita ketemu lagi di video aku kali ini. Nah, kalau kita kemarin sudah membahas tentang unsur-unsur intrinsik dari sebuah puisi, kali ini kita akan membahas bentuk-bentuk dari puisi. Kalian pasti penasaran kan? Ya udah, kalau kayak gitu jangan lupa simak pembahasan selanjutnya. Tapi sebelum itu jangan lupa dulu untuk like, comment, dan subscribe tentunya. Let's go. Bentuk puisi yang akan kita bahas kali ini adalah puisi berpola. Puisi berpola adalah puisi yang mencakupi jenis sajak yang susunan liriknya berupa bentuk geometris seperti belah ketupat, jajar menggenjang, bulat telur, tanda tanya, tanda seru, ataupun bentuk-bentuk lainnya. Nah, itu dia yang dinamakan dengan puisi berpola. Nah, puisi berpola ini terbagi atas dua. Nah, dua ini apa ya? Nah, itu dia yang akan kita bahas dan juga akan kita bahas dengan sebuah contoh. Jadi, simak pembahasannya. Di video kali ini kita akan membahas bentuk puisi berpola satu lirik. Dan jenisnya yang akan kita bahas kali ini adalah peribahasa dan juga pepatah. Wah, pasti nggak asing lagi kan di telinga kalian kalau dengan peribahasa dan pepatah. Jadi, simak pembahasan selanjutnya ya. Sebelum lanjut ke pembahasannya, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu peribahasa? Jadi, teman-teman semuanya, peribahasa adalah ungkapan berisi makna tersirat yang dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca karena hidup dalam suatu lingkup hidup yang sama. Peribahasa juga merupakan ungkapan atau kalimat ringkas, padat, berisi perbandingan, perumpamaan, nasihat, prinsip hidup atau aturan dan juga tingkah laku. Peribahasa sendiri juga memiliki ciri-ciri loh. Yang pertama, struktur susunannya tetap yang memiliki arti kata-kata yang dalam. Peribahasa sudah pasti dan tidak dapat diubah. Biasanya digunakan untuk menyindir atau memperindah bahasa. Kata-kata yang dipakai teratur, enak didengar, dan mempunyai makna. Dibuat dan diciptakan berdasarkan pandangan dan perbandingan yang sangat teliti terhadap alam dan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Peribahasa dibentuk dengan ikatan bahasa yang padat dan indah sehingga akan melekat di masyarakat hingga turun-temurun. Nah, ini adalah salah satu contoh peribahasa yang pasti kalian sudah pernah dengar sebelumnya. Kalah jadi abu, menang jadi arang. Yang artinya pertengkaran tidak akan menguntungkan pihak manapun karena yang kalah jadi abu, yang menang pun akan jadi arang. Nah, dengan mengetahui ciri-ciri dari peribahasa, kita semua bisa loh membuat peribahasa sendiri. Yang ini nih contohnya. Bagaikan harimau di dalam kandang, artinya orang yang mempunyai kemampuan besar tetapi berada di tempat yang salah. Jadi teman-teman sekarang bisa ya membuat peribahasa sendiri dengan melihat lingkungan sekitar. Nah, sekarang kita lanjut ke pepatah. Pepatah adalah jenis peribahasa yang mengandung nasihat dari orang-orang tua yang berbentuk seperti kalimat. Biasanya, peribahasa ini dapat digunakan untuk mematahkan lawan bicara pada saat melakukan debat atau sebagainya. Ciri-ciri pepatah adalah pepatah sebagai media untuk mengungkapkan emosi, entah itu kekecewaan, kebahagiaan, atau kesedihan secara tersirat. Biasanya juga sering digunakan untuk mematahkan lawan bicara. Di dalam pepatah banyak ditemukan sindiran, nasihat, pujian, juga bahasa diplomasi. Hal tersebut bisa menjadi gambaran cara berpikir penuturnya. Nah, ini dia contoh pepatah yang mungkin kalian juga sudah pernah dengar sebelumnya. Air tenang menghanyutkan, yang artinya orang yang pendiam biasanya memiliki banyak pengetahuan. Kita juga bisa loh membuat pepatah sendiri. Contohnya seperti yang aku buat ini. Seperti bebek berenang di air, artinya orang yang kelihatannya tenang tetapi sebenarnya dalam ketakutan besar.
hal ini dianalogikan ketika kita melihat bebek yang sedang berenang di air. Bebek ketika berenang di air, badannya akan tetap stabil dan tetap terlihat tenang. Tetapi ketika kita lihat ke bawah air, ternyata kakinya berusaha kuat untuk mendayung sehingga badannya tidak jatuh. Nah, itu dia 2 contoh puisi berpola yang kita pelajari hari ini, yaitu ada peribahasa dan juga pepatah. Nah, untuk kalian semua sekarang udah bisa ya membedakan apa itu peribahasa dan juga pepatah, dan juga udah bisa nih buat peribahasa dan pepatah sendiri. Nah, sekian dari penyampaian aku kali ini. Semoga informasi dari aku bermanfaat untuk kalian semua, dan jangan lupa untuk dukung channel aku dengan cara like, comment, and subscribe tentunya. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.